Hai, ketemu lagi di jalur hati. Omongin aja biar kamu plong. Oke, hari ini atau konten kali ini ada agak sedikit apa ya? Mungkin romantis, nggak tahu, melo atau nggak tahu nih. Sobat-sobat DP yang akan menilai. Tapi ini berdasarkan dari pertanyaan atau ya keingintahuan, kepenasaran sobat-sobat DHB kita ini. Gimana sih katanya trik menegati gebetan atau ketika kita suka sama seseorang, gimana kita agar nyambung, agar dekat dan mungkin ya menjalin persahabatan, pertemanan atau mungkin juga menjalin komitmen barangkali seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya gimana sih trik untuk dapetin gebetan. Yang pertama lakukan hal yang disukainya. Misalnya gini, kalau gebetan kita atau orang yang kita suka atau orang yang kita kagumi senengnya naik sepeda, maka kalaupun misalnya kita nggak bisa sepeda, usahakan harus bisa, sehingga kita masuk ke lingkungannya, ke lingkarannya, dan itu meningkatkan interaksi. Kita akan selalu punya waktu, punya momen, punya kesempatan untuk selalu dekat dengan dia dan selalu berinteraksi dengan dia. Itu tujuannya kenapa sih kita harus melakukan apa yang disukainya atau masuk dalam lingkungannya, dalam lingkarannya, dalam komunitasnya, agar kita punya waktu, punya momen untuk selalu punya interaksi dengan dia. Ya setidaknya minimal 2 hari sekali ketemu, karena yang namanya komunitas suka ada kumpul-kumpul gitu kan. Kemudian misalnya dia senangnya ternyata makan makanan pedas nih. Nah, kayaknya itu juga kita harus bisa dong. Karena biasanya kalau gebetan itu ngerasa ada orang yang sama hobinya, kesukaannya, makanannya, maka dia akan merasa punya teman dan merasa lebih dekat secara emosi. Jadi memang mutlak ketika kamu senang sama seseorang, suka sama seseorang, ya kamu harus menyukai kesukaannya dan bahkan kalau bisa menjiwai, bahkan bisa melakukan gitu. Misalnya ada gebetan kita senangnya K-pop, meskipun kita nggak suka K-pop, maka kita harus search apa K-pop kesukaan dia, siapa, tokohnya apa. Kalau misalnya dia penyanyi berarti kita harus tahu lagu-lagunya. Kalau dia misalnya drama gitu kan, pemain drama K-pop gitu ya, berarti kita juga harus tahu film-film atau misalnya cerita-cerita yang pernah dibawakannya gitu kan, sehingga kita ada bahan untuk cerita, ada bahan untuk kita ngobrol gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, hindari rayuan berlebihan. Jadi perhatian itu kita kayak cool, tapi sebetulnya kita suka, kita ingin memberikan yang lebih, tapi ingat, jangan berlebihan, karena kalau kita berlebihan jatuhnya jadi norak. Apa sih gitu ya? Jadi kelihatan jadi enggak ini gitu ya, enggak ya norak aja gitu ya. Jadi enggak cool, enggak romantis lah, katakan seperti itu. Jadi sedikit tapi kena gitu ya. Sedikit tapi kena gitu ya. Jadi perhatian jangan berlebihan, seperlunya aja. Yang ketiga, pakai trik tarik ulur. Maksudnya gimana trik tarik ulur? Ketika dia butuh kita ada. Ketika dia senang dengan dia, kita momentumnya kayaknya dia memang nggak ini gitu ya, nggak terlalu membutuhkan kita, maka kita jangan lebay harus selalu ada buat dia, nggak. Kita harus ngatur waktu kapan kita harus ada, kapan kita harus nggak ada. Ya tadi misalnya ketika dia lagi butuh bantuan, maka pastikan kita ada dan menjadi orang pertama yang membantunya, menjadi solusi buat dia. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat nih, jangan terlalu banyak gitu ya. Sebetulnya kalau bicara trik-trik kalau terlalu banyak juga jadi pusing gitu ya. Yang keempat adalah ajak dia ngobrol, diskusi. Kalau bisa temanya adalah tentang kesukaan dia. Kalau kita tadi misalnya dia senangnya naik sepeda, maka kita akan ajak diskusi tentang trek-trek di mana lomba-lombanya apa, jenis-jenis sepedanya mungkin, atau komunitas-komunitasnya mungkin, kemudian juga agenda-agenda kegiatannya ke depan seperti apa gitu kan. Jadi pastikan kita punya topik pembicaraan
yang bisa didiskusikan dan menarik buat dia. Jangan sampai kita mendiskusikan sesuatu hal, topik yang dia nggak suka. Misalnya dia nggak suka film misteri, kita cerita film misteri, dia akan ilfil dong gitu kan. Jadi pastikan yang keempat ini, ajak diskusi hal ataupun tema diskusi yang menarik buat dia, sehingga itu dia menjadi antusias. Tadi di awal misalnya dia seneng K-pop, maka kita akan ajak diskusi tentang isu-isu di dunia K-pop di sana misalnya. Itu seperti itu. Dan saya yakin itu bisa membantu sobat-sobat DHB yang ingin deketin gebetannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Omongin aja biar kamu plong.